Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah dengan NIM 23160177 dari Prodi PGMI 3B. Di sini saya akan menjelaskan filsafat, di mana untuk memenuhi tugas UTS filsafat umum. Yang pertama, pertanyaannya itu apa filsafat, dan jelaskan definisi filsafat secara bahasa dan secara istilah. Nah, apa itu filsafat? Filsafat itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pemikiran akan kebijaksanaan hidup. Filsafat mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang kehidupan, keberadaan, dan nilai-nilai yang penting di dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, definisi filsafat secara bahasa dan secara istilah. Nah, filsafat secara bahasa itu berasal dari kata Yunani yaitu philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Nah, jadi filsafat secara bahasa itu adalah cinta akan kebijaksanaan. Sedangkan secara istilah, filsafat adalah kajian yang mendalam dan kritis tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk keberadaan, pengetahuan, moralitas, dan logika. Filsafat berusaha memahami hakikat hidup, kebenaran, dan alasan dibalik segala sesuatu yang ada di alam semesta. Yang kedua, mengapa kita harus berfilsafat? Mengapa manusia harus berfilsafat? Dan apa penyebab dan bagaimana ciri berpikir filsafat? Nah, yang pertama, mengapa manusia berfilsafat? Apakah kalian pernah bertanya-tanya mengapa kita ada di sini dan apa tujuan kita untuk hidup? Ini adalah pertanyaan dasar yang mendorong manusia untuk berfilsafat. Jadi, mengapa manusia berpikir filsafat? Karena manusia itu memiliki rasa ingin tahu yang alami. Kita ingin memahami dunia, memahami diri sendiri, dan hubungan kita dengan lingkungan. Filsafat ini muncul dari kebutuhan manusia untuk mencari arti dan jawaban, serta hal-hal yang mendasar di dalam kehidupan. Nah, apa penyebab manusia berfilsafat? Yang pertama, karena rasa ingin tahu. Manusia punya keinginan yang besar untuk mengetahui tentang dunia yang ada di sekitarnya. Ingin tahu asal-usul kita, ingin tahu alam semesta, dan ingin tahu apa tujuan hidup dan makna keberadaan kita ada di dunia ini. Yang kedua, ada keinginan untuk memahami nilai-nilai. Kita juga berfilsafat untuk mencari nilai-nilai dan prinsip yang akan dijadikan pedoman hidup, serta kebaikan, keadilan, dan kejujuran. Yang ketiga, pencari kebenaran. Jadi penyebab manusia berfilsafat itu juga mencari kebenaran. Manusia ingin mencari kebenaran yang hakiki, karena filsafat itu adalah untuk mempertanyakan apa yang benar dan apa yang nyata, apa yang penting di dalam hidup ini. Selanjutnya, berpikir filsafat ada 3. Yang pertama, berpikir secara kritis. Berpikir filsafat selalu mempertanyakan. Seorang filsuf tidak menerima jawaban begitu saja, tetapi dia itu berusaha menggali lebih dalam untuk memahami secara kritis. Yang kedua, berpikir secara mendalam. Berpikir filsafat mencoba melihat hal-hal di luar permukaan. Filsafat mengajak kita berpikir tentang alasan di balik suatu fenomena, bukan hanya mengamati apa saja yang terjadi tersebut. Yang ketiga, berpikir secara sistematis, di mana berpikir filsafat ini memiliki struktur yang logis dan teratur, di mana filsafat akan mengembangkan pemikiran mereka dengan langkah-langkah yang teratur dan masuk akal. Pertanyaan yang ketiga, apa manfaat mempelajari filsafat? Jelaskan apa manfaat mempelajari filsafat dan relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, manfaat mempelajari filsafat yang pertama, manfaatnya itu filsafat membantu kita berpikir kritis.
memahami berbagai pandangan dan membuat keputusan yang bijaksana. Dan yang kedua, relevansi. Jadi relevansi dengan kehidupan sehari-hari ini itu filsafat membantu kita memahami nilai-nilai dan cara berpikir yang logis. Ini tuh berguna untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam menghadapi masalah dengan bijak. Soal yang keempat, jelaskan sejarah singkat perkembangan filsafat dari zaman Yunani, abad pertengahan dan masa kejayaan filsafat sampai zaman modern. Yang pertama ada zaman Yunani, di mana di Yunani kuno filsafat ini dimulai dengan tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles dan lain-lainnya. Mereka fokus pada pertanyaan tentang kehidupan, pengetahuan dan tentang alam. Penyebab kebangkitan itu keinginan memahami dunia secara rasional dan mitologi. Pola kehidupan demokratis di Yunani, khususnya di Athena, yang mendorong diskusi intelektual. Akhir periodenya itu ditandai dengan dominasi kekaisaran Romawi dan munculnya Kekristenan yang menggantikan filsafat Yunani dengan fokus pada agama. Yang kedua, perkembangan filsafat pada abad pertengahan 476 sampai 1400 Masehi, di mana salah satu tokoh utamanya itu adalah Thomas Aquinas, yang dipengaruhi juga filsafat Islam yaitu Ibnu Rushd dan Ibnu Sina. Fokus filsafat ini menyatukan filsafat Yunani khususnya Aristoteles dengan ajaran agama Kristen yang membahas teologi seperti keberadaan Tuhan, hubungan iman dan akal, kebebasan manusia, dan etika Kristen. Penyebab kebangkitannya itu kebutuhan menjelaskan ajaran agama secara rasional, pengaruh karya filsafat Yunani melalui terjemahan Arab dan Latin. Akhir periodenya berakhir dengan munculnya Renaissance, ketika manusia lebih beralih fokus pada agama ke sains, seni, dan humanisme. Yang ketiga, masa kejayaan filsafat Islam 800 sampai 1200 Masehi. Tokoh utamanya adalah Al-Kindi, filsuf pertama Islam, Al-Farabi, Avicenna ataupun Ibnu Sina, Averroes ataupun Ibnu Rushd, Al-Ghazali dan Ibnu Tufail. Fokus filsafat di mana menyatukan filsafat Yunani dengan ajaran Islam, membahas metafisika ataupun hakikat keberadaan dan Tuhan, logika, etika, kedokteran, politik, dan hubungan wahyu dengan akal. Penyebab kebangkitannya ini kegiatan penerjemahan karya filsafat Yunani oleh ilmuwan muslim, dukungan politik dari Khalifah Abbasiyah ataupun seperti Baitul Hikmah. Akhir periodenya itu berakhir karena kritik dari tokoh seperti Al-Ghazali dan melemahnya pusat-pusat intelektual di dunia Islam akibat perang dan invasi. Perkembangan filsafat yang keempat yaitu pada zaman modern pada tahun 1400 hingga sekarang, di mana tokoh utamanya ada Francis Bacon, John Locke, Thomas Hobbes dan lainnya. Fokus filsafat awal modern ini beralih dari teologi ke rasionalisme dan empirisme. Puncak modernnya penekanan pada epistemologi ataupun teori pengetahuan, kebebasan manusia, politik, dan etika. Penyebab kebangkitannya, Renaissance menghidupkan kembali minat pada seni, ilmu pengetahuan, dan humanisme. Revolusi ilmiah mendorong rasionalitas, reaksi terhadap dogma gereja di abad pertengahan. Akhir periode, filsafat modern bertransisi ke filsafat kontemporer pada tahun ataupun pada abad ke-20 dengan fokus baru seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan postmodernisme.
Dan akhir periode, filsafat modern bertransisi ke filsafat kontemporer pada abad ke-20 dengan fokus baru seperti eksistensialisme, fenomenologi, dan postmodernisme. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.